Halo teman-teman semua, aku Vina. Di video kali ini aku bakalan ngasih tutorial bagaimana sih caranya bikin website pakai Google Site. Tapi sebelumnya, ada yang tahu nggak sih Google Site itu apa? Oke, jadi Google Site itu adalah sebuah platform dari Google yang membantu kamu membuat website dengan praktis dan juga gratis. Tentunya mudah dong. Nah, terus gimana cara bikinnya? Untuk cara buatnya, simak di video berikut ini. Oke, kali ini kita udah masuk di Google Chrome. Kita bisa mulai pakai Google Chrome dan ini adalah salah satu contohnya. Nanti kita akan buat seperti ini. Namun yang aku buat nanti bakalan lebih sederhana. Dan di sini juga sebenarnya uh, aku udah punya hasil karyaku sendiri. Nah, nanti teman-teman bisa lihat dulu kurang lebihnya seperti ini. Nah, kita lihat yang punyaku. Ini adalah hasil karyaku. Nanti kita akan membuat yang seperti ini, namun kita akan membuat yang lebih sederhana. Oke, kita langsung saja ke tutorialnya. Langkah pertama yaitu kita klik di bagian situs baru. Nah, tampilan layarnya seperti ini. Kita klik di bagian situs kosong. Oke. Nah, lalu tampilannya akan muncul seperti ini. Yang pertama, kita akan mengganti nama situs terlebih dahulu. Kita buat sesuai dengan bidang bimbingan dan konseling atau dengan tema bimbingan dan konseling, yaitu catatan BK. Catatan BK. Oke, di sini kalian juga bisa menambahkan logo dengan cara klik gambar tambahkan logo tersebut, lalu klik upload. Nah, pastikan teman-teman semuanya udah mengunduh logo yang akan dijadikan sebagai logo ya di file manager. Oke, di sini aku pakai logo Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Udah kelihatan ya, logonya udah muncul. Nah, untuk nama situs di atasnya kayaknya aku mau ubah jadi yang atas catatan BK, yang bawah aku ganti dengan catatan harian BK. Nah, setelah itu di judul halaman kita bisa ubah dengan kata contohnya selamat datang di ruangan harian BK, ruangan catatan BK. Oke, sudah seperti ini. Nah, lalu ukuran font ini kalau memang dirasa terlalu besar, kalian bisa memperkecil dengan ukuran yang lebih dengan ukuran yang kalian mau. Tapi mohon maaf, sepertinya ini laptop saya agak bermasalah ya. Aku masih coba-coba tapi ternyata belum bisa juga. Oke, nggak apa-apa. Nah, untuk jenis headernya, kalian bisa melihat ada beberapa jenis header. Ada header jenis hanya judul, spanduk besar, atau juga header berbentuk sampul seperti itu. Nah, aku pakainya header yang spanduk. Oke, setelah itu, untuk menambahkan halaman terbaru, halaman selanjutnya maksud saya, kita bisa mengklik bagian halaman di sebelah kanan, lalu mengklik tanda tambah, dan kita masukkan nama halaman yang akan kita jadikan halaman baru. Aku mau buat materi layanan bimbingan dan konseling. Oke. Setelah selesai akan muncul halamannya di bagian atas. Nah, sekarang udah mulai 2 halamannya. Tapi yang halaman muka
Aku mau bikin halaman lagi jadi 3, berita acara, dan halaman yang keempat yaitu halaman kontak. Nah, untuk halaman muka aku bakal ganti jadi aku bakal ganti nama. Nah, kita bisa klik properti. Aku bakal ganti nama jadi beranda atau home. Home aja ya. Oke, ini sekarang udah tersedia 4 halaman. Home, materi layanan, bimbingan konseling, berita acara, dan juga halaman kontak. Kalau gitu, aku mau menambahkan sub halaman di bagian materi. Aku mau menambahkan 4 sub halaman, yaitu yaitu pribadi, sosial, akademik, dan juga karir. Nah, caranya kita bisa klik titik 3 di bagian kanan. Nanti ada pilihan tambahkan subjudul, sub halaman maksud saya. Nah, nanti kita bisa klik itu dan kita bisa tinggal memasukkan judul sub halaman yang akan kita tambahkan. Oke. Setelah selesai, kita kembali ke bagian home. Nah, di sini ini adalah tampilan keseluruhan. Kita juga bisa mengubah tema dengan cara mengklik bagian tema di sebelah kanan. Nah, aku bakal pilih dengan tema yang diplomat. Nah, jadi tampilannya seperti ini ya, teman-teman. Setelah itu, aku bakal memasukkan halaman-halaman selanjutnya di bawah tulisan selamat datang itu dengan cara mengklik di bagian sisipkan dan pilih pilihan yang ada 4 gambar tersebut. Nah, sudah diklik, sudah ada muncul 4 gambar, 4 tanda plus. Nah, itu nanti kita bisa tambahkan icon-icon yang akan kita jadikan icon alternatif halaman yang sudah kita buat. Nah, untuk lebih detailnya kita lakukan bersama-sama. Pertama kita klik upload, lalu nanti akan muncul file manager seperti itu. Nah, mohon maaf tapi ini tidak bisa tertampilkan. Kalian bisa nanti ada pilihan file manager. Nanti kalian bisa memilih icon mana atau logo mana yang sudah kalian unduh yang sesuai dengan halaman-halaman yang sudah kalian buat. Nah, untuk lebih detailnya bisa perhatikan di video ya. Nah, selanjutnya setelah itu kita bisa tambahkan link yang sesuai untuk memasukkan kita menuju halaman yang kita klik nantinya. Ini bagian halaman home, tapi kayaknya nggak muncul ya. Oke, kita tulis dulu aja home. Yang kedua, kita klik 2 kali secara berjarak, lalu nanti akan muncul tautan seperti ini. Nah, kita klik yang bagian tautan, kita klik di bagian materi. Setelah itu kita klik terapkan, dan nanti hasilnya akan muncul, hasilnya sudah bisa digunakan untuk 1 kali klik kita menuju halaman materi seperti itu. Nah, ini untuk bagian berita acara kita terapkan juga linknya. Yang terakhir di bagian kontak kita klik 2 kali secara bergerak, lalu klik yang tautan dan klik kontak lalu terapkan. Nah, lalu kita tambahkan tulisan kontak di bawahnya. Oke, setelah itu maka tampilan depannya akan terlihat seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kurang lebihnya.
Oke, yang selanjutnya aku mau masuk ke bagian pribadi, halaman materi bimbingan dan konseling di bagian subhalaman pribadi. Di sini aku mau memasukkan kotak teks terlebih dahulu. Tapi sepertinya lebih baik kita menggunakan yang konten seperti ini agar kita juga nanti bisa memasukkan gambar di tempat yang sudah disediakan. Nah, di sini nanti kita bisa memasukkan gambar yang sudah kita unduh di file manager, lalu kita mengetik teks di sampingnya. Nah, seperti ini ya. Karena ini bagian pribadi, jadi aku akan memasukkan gambar yang sesuai dengan layanan pribadi. Di sini, di sampingnya, aku akan memasukkan sedikit storytelling tentang sebuah cerita pentingnya bercerita kepada orang lain ketika kita sedang berada dalam kesulitan. Oke teman-teman semua, ini storytellingnya udah bisa terlihat, namun ini masih berantakan, jadi saya rapikan terlebih dahulu. Nah, oke. Jadi tampilannya seperti ini teman-teman yang sudah dirapikan. Nah, ini untuk isi yang bagian pribadi. Selanjutnya, kita akan aku bakal ngisi di bagian karir. Nah, untuk bagian karir ini aku bakal ngambil materi dari YouTube. Untuk itu kita bisa klik yang bagian blokir konten di bawahnya, di bawah tulisan blokir konten itu yang pertama. Nah, untuk memasukkannya pertama kita buka YouTube terlebih dahulu, lalu kita klik di bagian bagikan dan kita salin linknya, lalu kembali ke halaman Google Site dan klik tanda tambah tersebut, lalu klik YouTube dan kita masukkan, kita paste link yang tadi. Nah, ini udah muncul, lalu kita sisipkan. Oke, seperti itu dapat dilihat di layar. Nah, untuk judulnya kita bisa tambahkan judul yang sesuai dengan tema kita tentang karir. Lalu di bawahnya kita bisa mengedit teks untuk lebih untuk tambahan teksnya. Nah, seperti itu ya contohnya. Oke, setelah itu begini tampilannya. Nah, selanjutnya di bagian berita acara. Berita acara ini akan aku isi dengan acara-acara atau kegiatan yang aku dapat dari sosial media, contohnya dari Instagram atau dari TikTok seperti itu. Aku bakal ngambil dari bagian Instagram. Oke, kita masukkan berita acara yang sudah kita dapat. Kita klik lagi di bagian blokir konten. Nah, kita klik tanda plus tersebut, lalu kita pilih gambar yang akan kita masukkan sebagai gambar sampul berita acara yang kita akan bagikan. Oke, di sini untuk file manager tidak dapat ditampilkan. Nah, fotonya sudah terlihat, poster ini sudah terlihat. Lalu kita masukkan judulnya di bagian atas. Kesehatan mental. Nah, seperti ini ya teman-teman.
kayaknya ini seputar. Mohon maaf itu typo ya, maksudnya itu sharing. Nah, di bawah judul ini kita bisa memasukkan kata-kata caption untuk menambah berita acara yang akan nanti dibagikan. Nanti juga aku bakal menunjukkan bagaimana caranya untuk memasukkan link daftar masuk ke berita acara tersebut. Nah, yang pertama kita siapkan dulu linknya dan kita klik di bagian tombol, sisipkan tombol. Nah, ini aku udah menyiapkan link yang akan nanti aku masukkan, link pendaftaran. Tapi ini sebenarnya lagi di bagian halaman lain, tapi tidak bisa tertampilkan di share screen ini. Oke, ditunggu sebentar ya teman-teman. Nah, kita klik bagian tombol, lalu kita masukkan tautan yang sudah kita copy. Tautan ini nantinya kalau kita klik bakal masuk ke formulir pendaftaran. Nah, itu namanya, itu untuk judulnya, lalu kita sisipkan. Nanti akan ditampilkan seperti ini dan itu berbentuk tombol untuk pendaftaran ya teman-teman. Tombol untuk membawa teman-teman ke formulir pendaftaran acara. Nah, ini untuk backgroundnya juga bisa diedit. Nah, untuk yang terakhir yaitu tentang halaman kontak. Halaman kontak ini bakalan aku isi pertama-tama dengan menambahkan kotak teks terlebih dahulu, lalu aku akan menuliskan nomor telepon. Ya, contohnya seperti ini. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Lalu juga aku memasukkan nama username Instagramku. Nah, buat teman-teman di sini juga bisa menambahkan link profil Instagram kalian. Lalu nanti kalian bisa menjadikannya seperti tombol pendaftaran berita acara tadi. Ya, tapi di sini aku menggunakan tombol alternatif untuk bagian kontak WhatsApp. Nah, di sini nanti aku bakal masukin tautan yang dimana nanti bakalan jadi WhatsApp aku. Nah, ini dan aku namain dengan WhatsApp. Oke, seperti itu. Nah, nanti bakal tersedia seperti ini. Oke. Nah, teman-teman, jadi ini adalah untuk halaman kontak. Kalian juga bisa menambahkan kontak-kontak kalian yang lain seperti Gmail ataupun yang lainnya. Nah, di sini aku juga mau nambahin footer di bagian bawah. Kalian bisa menambahkan footer di bagian bawah. Aku tambahkan sedikit seperti ini. Oke. Nah, footer ini bakalan otomatis teman-teman nanti bakalan muncul juga di halaman-halaman yang lain di bagian bawah halaman.
Oke, mari kita lihat terlebih dahulu. Di bagian karir. Nah, udah muncul ya. Jadi memang footer itu otomatis seperti itu. Nah, jadi seperti ini teman-teman semua. Tadi adalah tutorial bagaimana cara membuat Google Sites secara sederhana dan bisa digunakan oleh kalangan apapun, dan terutama untuk mempermudah guru bimbingan dan konseling membuat tools ataupun platform agar bisa lebih mudah dihubungi dan menjadikan bimbingan konseling menjadi lebih menarik seperti itu. Jadi ya bisa dilihat ini adalah final look-nya. Ya seperti ini halaman-halamannya, ada home, materi bimbingan dan layanan. Lalu sebelum itu jangan lupa untuk menyimpannya. Teman-teman jangan lupa untuk mengklik publikasi ya. Nah, karena publikasi ini adalah penting untuk menyimpan semua yang sudah kita kerjakan. Semua draft-draft yang sudah kita kerjakan nanti akan tersimpan otomatis. Oke. Seperti itu. Oke teman-teman, jadi itu tadi adalah cara membuat website pakai Google Site. Mudah kan? Nah, jadi silakan kalian teman-teman semua berkreasi sebagus dan semenarik mungkin. Dan tentunya semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sekian dan terima kasih.